Hey study mates, welcome to Let's Study Career Preparation Program. Let's study, learn today, lead tomorrow. Pernah kepikiran daftar di consulting firm besar tapi bingung mulai dari mana? Tenang, video ini dibuat khusus buat kalian. Perkenalkan, aku Hani Iza Hafidah, ex Deloitte Indonesia. Dan di sini aku akan nemenin kalian buat belajar apa aja sih yang dibutuhkan supaya bisa lolos seleksi untuk berkarir di consulting firm yang super kompetitif. Nah, ini adalah sedikit profil dari aku ya. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas apa aja sih? Kita akan explore karir di dunia consulting, bahas apakah consulting cocok untuk kalian, lalu juga ada career path di dunia consulting, pengalamanku berkarir di dunia consulting, serta tips untuk berkarir di dunia consulting. Oke teman-teman, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Apa sih sebenarnya consulting itu? Consulting atau jasa konsultasi merupakan sebuah layanan profesional yang diberikan oleh individu atau firma kepada klien. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan consulting ini untuk memberikan pandangan, analisis, dan rekomendasi yang objektif terkait suatu bidang tertentu, teman-teman. Jadi, tujuan akhirnya adalah untuk membantu klien menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi dan kinerja, atau juga bisa untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, dengan kata lain nih teman-teman, konsultan itu hadir sebagai problem solver dari luar perusahaan. Di dunia consulting ini sangat luas ya teman-teman, dan memiliki banyak cabang spesialisasinya. Di slide ini, kita bisa lihat juga beberapa jenis consulting yang umum dijumpai, seperti manajemen consulting, strategi consulting, legal consulting, financial advisory, accounting advisory, dan IT consulting. Serta masih banyak lagi jenisnya. Nah, manajemen consulting ini biasanya jenis konsultasi yang terkait dengan masalah bisnis, seperti bagaimana sebuah perusahaan bisa beroperasi lebih efisien, membuat strategi bisnis, atau melakukan transformasi organisasi. Nah, kemudian ada tipe yang kedua yaitu strategi consulting. Strategi consulting ini agak sedikit berbeda dengan manajemen consulting, teman-teman. Jadi, strategi consulting ini lebih fokus pada pengembangan strategi jangka panjang perusahaan. Biasanya, konsultan di bidang ini banyak terlibat dalam perencanaan ekspansi, perubahan model bisnis, atau persiapan masuk ke market baru gitu. Nah, kemudian ada juga legal consulting. Biasanya konsultan ini memberikan bantuan hukum, terutama untuk perusahaan. Misalnya membantu perusahaan dalam proses merger dan akuisisi. Ya, mereka yang akan mendampinginya gitu. Kemudian ada financial advisory. Nah, financial advisory ini menyasar kebutuhan keuangan spesifik perusahaan. Misalnya, mereka mau dibantu untuk pengelolaan risiko, valuasi aset, atau restrukturisasi keuangan. Kemudian ada juga accounting advisory atau assurance advisory biasanya dinamainnya. Jadi, jasa konsultasi ini terkait dengan penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang ada di negara tersebut dan memastikan laporan keuangan mereka itu sesuai peraturan yang ada. Kemudian ada juga IT consulting. Nah, di era digital seperti sekarang, banyak perusahaan yang memerlukan dukungan dalam pengembangan sistem IT. Untuk itu, konsultan di bidang IT ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan berkaitan dengan keamanan cyber, integrasi sistem, atau transformasi digital. Dan tentu masih banyak lagi ya jenis konsultasi lainnya. Jadi dunia consulting itu luas banget dan peluangnya itu terbuka bagi siapa aja yang suka belajar, berpikir kritis, dan punya semangat untuk membantu orang lain mencapai tujuannya. Oke, teman-teman siap buat explore karir di dunia consulting nggak nih? Oke, teman-teman. Sekarang setelah kita tahu dunia consulting itu seperti apa, mungkin muncul pertanyaan, apakah consulting itu cocok buat kalian? Nah, dunia consulting itu kayak puzzle, teman-teman.
untuk bisa menyusunnya, kita itu butuh skill tertentu. Nah, skill yang harus dimiliki oleh seorang konsultan ada beberapa yang teman-teman, dan di sini aku petakan berdasarkan pengalamanku selama berkarir di consulting. Yang pertama yaitu skill problem solver. Jadi, skill problem solver ini sangat dibutuhkan bagi seorang konsultan, karena konsultan itu merupakan seorang pemecah masalah ya. Jadi, kita itu harus bisa berpikir kritis, harus bisa berpikir logis, kemudian bisa mengurai masalah yang kompleks menjadi solusi yang bisa dijalankan. Kemudian ada juga skill komunikatif. Nah, konsultan itu nggak cuma kerja di balik layar, teman-teman. Jadi, harus mampu menyampaikan ide dengan jelas, baik ke rekan tim maupun ke klien, agar solusi yang kita rekomendasikan bisa diterima dengan jelas oleh rekan tim atau klien kita. Kemudian, ada juga skill proaktif. Nah, di dunia consulting itu, kita nggak bisa pasif menunggu arahan doang dari bos atau dari manajer atau dari atasan kita. Jadi kita itu harus punya rasa ingin tahu, kemudian inisiatif mencari tahu, bertanya, dan menawarkan solusi. Kemudian, skill yang harus dimiliki konsultan juga ada adaptif. Nah, karena seorang konsultan itu menghadapi proyek yang bisa cepat berubah, kemudian tim bisa berganti, kemudian klien juga bisa berbeda-beda dari banyaknya industri. Kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri ini merupakan sebuah kunci, teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih skill yang harus dimiliki konsultan, kita juga harus tahu nih kira-kira edit value apa sih eh, yang profesi konsultan itu miliki. Jadi, nilai tambah dari berkarir sebagai konsultan ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama yaitu akselerasi pembelajaran dan karir. Kenapa bisa dikatakan seorang konsultan itu bisa akselerasi pembelajaran dan karir? Karena sebagai konsultan itu kita terus dihadapkan pada proyek baru. Jadi ketika ada proyek baru, kita itu dituntut untuk belajar banyak dalam waktu yang singkat. Jadi seorang konsultan ini udah pasti ya cepet dalam belajar gitu. Kemudian yang kedua yaitu jaringan profesional yang luas. Nah, karena konsultan itu bekerja dengan berbagai klien, berbagai rekan, dan pemimpin-pemimpin industri, jadi ini sangat besar kemungkinan untuk mempunyai koneksi profesional. Kemudian yang ketiga ada exposure dengan top level stakeholders. Nah, di sini associate atau analis level konsultan yang baru merintis itu juga udah bisa loh ikut meeting dengan direksi dan eksekutif dari klien. Jadi ini bisa jadi pengalaman yang sangat berharga sih teman-teman. Kemudian ada juga peluang pengembangan profesional. Nah, banyak konsultan itu mendapat pelatihan intensif seperti sertifikasi atau kesempatan untuk exchange ke consulting firm yang sama yang bertempat di luar negeri gitu. Kemudian ada juga potensi finansial yang kompetitif. Nah, consulting ini dikenal sebagai industri dengan komponen salary yang menarik. Jadi, tentu menarik ya teman-teman, tapi juga sebanding dengan tanggung jawabnya. Oke, selain edit value, menjadi konsultan itu juga punya tantangan sih, yang nggak mudah tentunya. Nah, ini beberapa aku petakan berdasarkan pengalamanku ya. Yang pertama yaitu jam kerja nggak menentu, karena dia itu project based. Jadi jam kerja itu bisa aja fleksibel, tetapi juga panjang, tergantung deadline dan ekspektasi dari klien. Kemudian tekanannya tinggi nih teman-teman, karena konsultan itu bekerja berbasis hasil. Jadi konsultan itu dinilai dari output. Nah, oleh karena itu kita itu akan sering bekerja di bawah target yang cukup ketat.
Kemudian ada multitasking dan switching antar proyek. Jadi seorang konsultan itu harus bisa mengerjakan dua proyek yang berbeda dengan topik yang sangat jauh dalam satu minggu yang sama. Jadi ini benar-benar tantangan yang harus dihadapi oleh seorang konsultan. Nah, jadi kalau kalian suka rutinitas yang stabil dan terstruktur, mungkin consulting ini akan terasa cukup menantang ya. Namun, satu hal yang pasti ya teman-teman, consulting itu merupakan tempat pembelajaran yang sangat kaya ya. Karena bukan cuma soal strategi bisnis atau analisis data, tapi dengan bergabung di consulting ini juga kita bisa mengenali diri sendiri gitu. Seperti seberapa baik kalian bekerja dalam tekanan, kemudian seberapa baik atau seberapa cepat kalian belajar hal baru, kemudian seberapa fleksibel kalian uh, menavigasi ketidakpastian gitu. Nah, mungkin nantinya di tengah semua journey itu, kalian itu bisa menemukan versi diri kalian yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih percaya diri untuk menentukan karir kalian ke depannya gimana. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, ini terlihat jelas ya bahwa karir di dunia consulting itu seperti naik tangga. Jadi setiap langkahnya itu membawa tantangan baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan kesempatan yang semakin luas, teman-teman. Kita bahas satu persatu aja ya, dari bawah hingga ke atas. Yang pertama yaitu posisi analis atau associate consultant. Nah, biasanya posisi ini diisi oleh fresh graduate atau mereka yang punya pengalaman kerja kurang dari 2 tahun. Biasanya fokus pekerjaannya itu berkaitan dengan research, analisis data, dan dukungan-dukungan teknis proyek gitu. Di tahap ini biasanya asosiat itu banyak belajar untuk mengumpulkan data, mengolah insight, atau menyusun bahan untuk rekomendasi yang akan dibawa ke klien. Kemudian yang kedua ada senior consultant. Nah, biasanya setelah beberapa tahun, analis atau associate consultant ini bisa naik menjadi senior consultant. Nah, di sini uh, senior consultant itu udah mulai jadi penanggung jawab teknis untuk proyek tertentu gitu, atau menjadi PIC lah. Jadi mereka itu bertanggung jawab atas hasil analisis dan deliverables yang sedang dikerjakan. Kemudian mereka juga harus memastikan hasil pekerjaannya itu bisa disampaikan dengan baik ke klien. Jadi senior consultant itu udah mulai jadi jembatan antara tim dan klien, serta udah mulai nih membimbing junior seperti analis gitu. Yang ketiga yaitu ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini biasanya mulai memimpin beberapa proyek sekaligus. Jadi fokusnya itu udah lagi pada hasil kerja, tapi juga pada bagaimana si klien itu menerima hasil yang dideliverablekan oleh tim dan bagaimana timnya itu berkembang. Jadi manajer ini akan terlibat dalam client management dan juga pengembangan tim gitu teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada director. Nah, di jenjang director ini biasanya udah bisa memegang proyek-proyek strategis dan punya peran yang besar nih dalam pengembangan hubungan eksternal. Jadi tanggung jawabnya udah nggak cuma internal, tapi juga bertanggung jawab terhadap eksternal seperti membangun koneksi dengan calon klien, kemudian bertanggung jawab terhadap proposal proyek besar, kemudian juga memastikan proyek besar itu berjalan dengan lancar ke depannya. Nah, yang terakhir yaitu partner. Nah, ini biasanya posisi puncak ya teman-teman. Dan di posisi ini itu udah bisa masuk jadi bagian dari leadership board. Biasanya udah bisa menentukan arah bisnis perusahaan, kemudian bisa juga mengelola portfolio klien,
Dan tanggung jawabnya itu udah mulai ke arah pertumbuhan bisnis, kemudian pengembangan SDM, dan profit perusahaan gitu. Nah, kalau kalian suka belajar terus-menerus, kemudian senang bekerja dalam tim, dan ingin berkembang secara profesional dengan Excel atau cepat, Excel ya, eh, konsul consulting ini bisa jadi tempat kalian untuk tumbuh gitu. Next ya teman-teman. Kemudian di bagian ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku saat bekerja sebagai analis di Deloitte, tepatnya di Assurance Advisory Services. Jadi, semoga sih cerita ini bisa membantu kalian yang lagi tertarik nih masuk ke dunia consulting. Atau yang lagi cari tahu sebenarnya kerja di Deloitte atau consulting firm itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya kerja di consulting firm itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Tergantung dari scope pekerjaan kalian apa, kemudian di mana kalian ditempatkan gitu. Nah, sesuai pengalamanku dulu sebagai analis di Insurance Advisory Services yang accounting banget nih, kegiatan hari-hariku itu cukup beragam ya. Jadi nggak cuma duduk di depan Excel atau PowerPoint aja, tapi ada beberapa hal lain yang biasa aku kerjakan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Biasanya aku menangani proyek advisory untuk klien dari berbagai industri. Jadi tiap klien itu punya beda cerita dan beda tantangan juga. Kemudian juga komunikasi lintas tim. Jadi ini maksudnya dari uh, waktu aku menjadi analis, aku tuh biasa komunikasi dengan sesama analis maupun sampai manajer proyek atau partner. Jadi komunikasi itu super penting di dalam tim. Nah, kemudian biasanya aku juga handle beberapa proyek secara paralel. Jadi time management dan multitasking itu udah makanan sehari-hari sih. Kemudian selain proyek, aku juga kadang ikut bantuin kegiatan internal seperti pelatihan, networking, dan marketing internal. Kemudian juga biasanya ikut meeting bareng klien atau bantu bikin dokumen bisnis kayak proposal dan pitch deck. Selain itu juga aku banyak menyiapkan dokumen internal proyek ya, seperti working paper sesuai proyek masing-masing gitu. Sebenarnya eh, seru banget, iya, tapi capek juga lumayan. Tapi di luar itu memang banyak banget sih hal yang baru yang bisa dipelajari. Nah, sebelum masuk, dulu itu aku juga ada prosesnya ya. Ada beberapa hal yang dulu aku lakukan waktu persiapan. Yang pertama ada self-assessment dan menentukan jenis consulting. Jadi dulu itu aku tanya ke diri sendiri dulu, aku tuh cocoknya consulting yang kayak gimana? Karena consulting itu luas banget jenisnya, jadi perlu dipetakan teman-teman. Nah, setelah aku melakukan self-assessment, aku memutuskan masuk ke Deloitte divisi terkait accounting yaitu Assurance Advisory Services. Kemudian yang kedua adalah melakukan research terkait perusahaan consulting tujuan. Jadi dulu itu aku banyak baca terkait dengan Deloitte. Apa aja sih lini bisnisnya, bagaimana budaya kerjanya, bahkan sampai pengalaman orang-orang yang udah kerja di sana itu aku cari tahu gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan skill agar sesuai dengan requirement yang diminta perusahaan consulting tujuan. Nah, aku coba upgrade skill dan coba pelajari skill yang dibutuhkan, kayak critical thinking, Excel, komunikasi, bahkan coba untuk simulasi case interview kecil-kecilan. Nah, yang keempat yaitu mempersiapkan persyaratan untuk mendaftar, seperti CV, cover letter, dan LinkedIn. Jadi, karena first impression itu sangat penting, jadi benar-benar persiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah semuanya siap, aku submit lewat portal karir Deloitte dan LinkedIn. Nah,
Kalau ada yang tanya nih, kira-kira seleksinya itu butuh berapa lama sih? Jadi waktu itu kurang lebih aku memakan waktu sekitar 1 bulan. Namun perlu dicatat juga bahwa proses seleksi ini berbeda-beda ya. Bahkan dengan level yang sama, aku dan temanku yang sesama analis bisa berbeda waktu seleksinya. Jadi bisa aja aku 1 bulan, dia 2 bulan atau 1,5 bulan gitu. Nah, kalau aku dulu yang pertama itu melalui tahap CV screening. Jadi di tahap CV screening ini dicek dulu apakah profil kita itu sesuai atau enggak sama yang mereka cari. Kemudian yang kedua ada HR assessment. Nah, HR assessment ini bentuknya online teman-teman. Isinya itu meliputi tes bahasa Inggris dan juga tes logika atau kognitif. Sebenarnya nggak susah, tapi memang butuh fokus dan latihan. Kemudian ada juga user interview dan case interview. Nah, jadi di tahap ini kita dikasih study case dan diajak diskusi bareng user. Nah, ini tuh merupakan tahap yang sangat penting ya, karena uh, di tahap ini mereka yang menginterview kita itu lihat bagaimana cara kita berpikir dan menyampaikan ide. Biasanya interviewernya itu selevel manager atau senior manager. Kemudian setelah melalui user and case interview, lalu ada second user interview. Biasanya ini merupakan interview dengan partner atau director. Sebenarnya untuk di tahap ini lebih ngobrol soal value pribadi, motivasi atau long term goals kita, serta alasan kenapa kita mau berkarir di consulting firm itu gitu. Kalau aku dulu case-nya kenapa mau berkarir di Deloitte. Kemudian yang terakhir, kalau semuanya lancar, tinggal menunggu adanya offering dan tanda tangan kontrak. Nah, dari pengalaman aku ini, aku belajar satu hal penting. Jadi kita itu nggak perlu jadi yang paling jago untuk mulai, tapi kalian harus siap buat terus belajar. Karena consulting itu cepat, dinamis, uh, kadang juga bikin kaget, tapi banyak insight dan pengalaman berharga di sini. Nah, kalau misalnya kalian suka hal baru, dan kerja tim, mungkin bisa banget dicoba nih teman-teman. Oke, next ya. Nah, ini mungkin sedikit sharing aku uh, yang bisa banget kalian terapkan kalau mau ikut proses seleksi, khususnya buat posisi analis di firm seperti Deloitte atau sejenisnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di tahap satu, yaitu CV screening, ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan nih teman-teman. Yang pertama yaitu menggunakan CV profesional atau ATS friendly. Gunanya apa sih? Gunanya yaitu supaya bisa terbaca dengan baik, baik oleh sistem maupun recruiter. Kemudian, pastikan untuk menggunakan keyword yang relevan dengan lowongan pekerjaan yang ada. Misalnya, kalau yang dicari orang dengan analytical skill dan project experience, ya sebisa mungkin kita menampilkan dua hal tersebut dengan jelas di dalam CV kita. Kemudian, fokus pada impact dalam mendeskripsikan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Jadi bukan hanya daftar aja ya teman-teman. Misalnya, eh, menganalisis data keuangan. Itu sebenarnya oke. Namun bisa lebih baik kalau ditambahkan dan meningkatkan efisiensi laporan hingga 45% misalnya. Itu akan lebih stand out. Kemudian yang terakhir, meminta review pada orang yang lebih berpengalaman. Kalian bisa minta review CV ke teman atau mentor yang lebih berpengalaman ya teman-teman. Nah, jadi intinya CV itu kayak undangan ke rumah gitu. Jadi bikin orang pengen datang dan kenal lebih jauh kalau CV-nya itu juga menarik gitu ya. Kalau undangannya menarik. Nah, next ya.
Untuk tahap 2 itu ada HR assessment yang terdiri dari tiga rangkaian tes, yaitu English test, cognitive test, dan game test yang seperti game psikologi dan kecerdasan. Nah, English test ini terdiri dari listening, reading, structure, dan writing. Kurang lebih kayak soal-soal TOEFL atau IELTS, jadi bisa latihan dari soal-soal itu. Nah, kemudian juga ada cognitive test. Nah, eh, bisa dicatat cognitive test ini akan bergantung ke posisi yang kalian apply ya. Karena aku apply di divisi Assurance Advisory, jadi ada tes akuntansi, audit, dan pajak. Tergantung divisinya. Nah, di sini bagi kalian yang apply di bidang yang sama dengan aku dulu, bisa belajar dari PSAK, kemudian bisa juga belajar prosedur audit atau pengetahuan perpajakan terbaru. Kemudian ada game test atau game psikologi dan kecerdasan. Ini biasanya lebih kayak tes psikologi dan logika numerik verbal ya teman-teman. Tesnya unik karena berbentuk game, tetapi perlu fokus yang tinggi dan latihan supaya nggak kaget dan tenang dalam mengerjakan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tahap user interview dan case interview. Nah, di tahap ini kalian itu udah mulai ketemu nih sama user. Biasanya calon atasan atau senior manager gitu. Nah, user interview ini tipsnya yaitu jawab menggunakan metode STAR. Situation, task, action, dan result. Tapi perlu dicatat juga jangan menghafal ya, karena yang dicari itu sebenarnya orisinalitas dan cara berpikir kalian, bukan skrip yang dihafal gitu. Kemudian yaitu ada case interview. Jadi ini khas consulting banget. Di kalian bisa dikasih study case yang uh, cukup kompak dan komprehensif dan harus menyelesaikannya secara logis dan terstruktur. Nah, tipsku itu banyak-banyak berlatih untuk menganalisis kasus manajemen consulting. Kemudian jangan takut dengan adanya perhitungan, fokus aja pada cara kalian menyusun solusi gitu. Jadi bikin kerangka atau strukturnya dulu sebelum menjawab supaya kelihatan kalian mikirnya itu rapi dan terstruktur. Jadi nggak harus langsung benar ya teman-teman. Yang penting proses memikir kalian itu masuk akal dan bisa menjawab dengan tenang dan tepat sasaran atau sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian yang keempat yaitu partner interview. Ini merupakan tahap yang paling akhir sebelum tanda tangan kontrak dan offering ya. Jadi bisa dibilang ini tahap paling menentukan. Biasanya ini tuh dilakukan oleh partner atau director di perusahaan tersebut. Kurang lebih mereka itu pengen tahu apa sebenarnya motivasi kita, kemudian kenapa kita itu pilih consulting, dan kenapa kita itu pilih perusahaan tersebut gitu. Jadi tipsku itu tetap pakai metode STAR biar jawabannya terstruktur. Kemudian jawab dengan jujur dan reflektif. Jadi mereka itu suka yang otentik dan grounded, bukan jawaban yang template gitu. Kemudian tetap percaya diri, tenang, dan siap kalau ditanya pertanyaan kecil atau small case di akhir. Sebenarnya partner itu udah tahu nih di tahap ini kalau kalian itu pintar. Nah, yang mau mereka tahu sekarang adalah apakah kalian cocok secara value dengan perusahaan gitu. Jadi, proses seleksi consulting ini memang cukup panjang dan menantang ya teman-teman. Tapi selama kalian siap buat belajar dan latihan, serta belajar menjadi versi terbaik dari diri kalian, peluang itu pasti bisa terbuka sih teman-teman. Gitu. Next ya. Nah, di slide ini
Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, gimana sih caranya masuk ke dunia consulting? Nah, di slide ini aku mau ajak kalian lihat langkah-langkah praktis dan runtut buat kalian yang mau mulai karir sebagai konsultan. Entah itu fresh graduate, career switcher, atau yang masih coba-coba explore. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu perlunya self-assessment. Jadi, sebelum eh, masuk ke dunia consulting, kita itu perlu mengenali apa sih minat kita, apa sih skill kita, dan apa sih kelemahan kita gitu yang masih perlu kita upgrade gitu. Kenapa ini penting? Karena dunia consulting ini menuntut banyak hal. Jadi kalau kalian udah tahu strength dan gaya kerja kalian, kalian akan lebih siap menghadapi tantangan ke depannya. Jadi bukan soal kalian cocok di consultingnya atau enggak, tetapi consulting yang mana sih yang cocok buat kalian gitu. Kemudian yang kedua yaitu pilih niche consulting. Jadi consulting itu um, luas banget ya teman-teman. Nggak cuma soal bisnis dan strategi, namun juga ada IT consulting, legal consulting, finance, risk advisory, hingga sustainability consulting. Nah, di tahap ini kalian juga bisa nih menggabungkan minat kalian dengan kebutuhan job market yang ada. Misalnya, kalian suka teknologi dan sistem, bisa coba IT consulting. Kemudian, kalau kalian tertarik dengan isu sosial dan ESG, bisa juga sustainability consulting. Kemudian, apa ya, misalnya kalian juga tertarik dengan accounting gitu. Bisa juga nih coba insurance advisory atau accounting advisory. Nah, intinya cari niche kalian yang bikin kalian excited dan nyambung sama strength kalian. Oke, next. Yang ketiga yaitu membangun CV dan personal branding. Nah, setelah tahu kalian mau kemana, saatnya kalian itu nge-branding diri kalian itu sebaik mungkin. Misalnya, highlight pengalaman dan skill yang relevan dari organisasi, magang, ataupun freelance, ataupun pekerjaan sebelumnya. Kemudian bisa mengembangkan profil LinkedIn kalian. Nah, bisa coba buat postingan ringan soal pengalaman belajar, opini kalian soal isu industri, atau cerita personal yang relate dengan consulting. Ingat ya, branding itu sebenarnya bukan soal pencitraan, tapi soal bagaimana menunjukkan nilai tambah kalian secara otentik. Jadi bisa dicoba nih teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu persiapan interview dan case study. Nah, interview consulting itu agak berbeda ya teman-teman. Kalian nggak cuma ditanya ceritain tentang diri kalian, namun juga dikasih study case dan ditantang buat mikir cepet dan terstruktur. Tipsnya yaitu yang pertama, latihan menjawab dengan metode STAR buat interview. Jadi ada situation, task, action, and result. Kemudian untuk case study bisa coba latihan dari contoh-contoh case management consulting dan biasakan membuat struktur sebelum menjawab. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan cara kalian berpikir. Bahkan kalau kalian belum tahu jawabannya, proses berpikirnya itu justru yang dilihat gitu. Yang penting logis, tenang, dan bisa diajak diskusi gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu apply ke consulting firm. Setelah research posisi konsultan, bisa nih sesuaiin CV dan cover letter kalian dengan posisi yang dilamar. Jadi jangan pakai satu template untuk semua ya. Kalian bisa apply lewat website resmi, LinkedIn, atau bahkan reach out ke recruiter langsung melalui message yang ada di LinkedIn. Nah,
Di bagian ini, aku mau kasih dua kunci utama yang bisa bantu kalian lebih siap dalam menghadapi seleksi consulting firm, yang semoga bisa bermanfaat ya. Nah, fokus utamanya yaitu know your why dan persiapan terstruktur. Nah, yang pertama, know your why, kita bisa identifikasi minat di consulting industry, menentukan consulting firm tujuan, dan menyesuaikan CV dan cover letter dengan requirement yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu persiapan terstruktur. Mulai banyak berlatih mengerjakan soal sejenis TOEFL atau IELTS dan soal tes psikologi. Kemudian berlatih juga interview dan mempelajari case interview serta membangun profil profesional seperti profil LinkedIn dan jangan lupa banyak berdoa. Nah, semoga uh, tips and action plan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau kalian udah tahu nih why-nya apa, maka kalian itu bisa lebih fokus saat menyusun strategi apply. Nah, kemudian dengan persiapan yang terstruktur juga bisa uh, membuat kalian itu lebih siap dan percaya diri. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Nah, starting a career at a consulting firm might sound intimidating, but when you break it down step by step, it's absolutely possible. You don't have to be the smartest person in the room. Kalian itu cuma perlu jadi orang yang paling siap dan mau terus berkembang. Dan ingat, Let's Study selalu siap nemenin kalian dari tes pertama, interview terakhir, sampai kalian akhirnya duduk di ruang meeting sebagai future leader. So, catat yang penting, tonton ulang videonya kalau perlu, dan jangan berhenti bermimpi besar. See you di video berikutnya. Bye, study mates.